Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus salata wa atuz zakata wa lam yas'a illallah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Hidayah, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, serta pembina, pengurus, penasehat, dan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta adik-adik, pada hari ini sesuai dengan undangan bahwa pada hari ini kita menyelenggarakan seperti tahun-tahun berita kemarin, karena kemarin 2 tahun kemarin kita tidak melaksanakan pendistribusian secara langsung kepada yatim. Jadi kita mendata langsung untuk diberikan kepada masing-masing RT atau RW yang sudah terdata di Masjid Al-Hidayah ini. Tapi alhamdulillah COVID-nya telah pergi. Mudah-mudahan selamanya pergi, jangan kembali lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa dapat berkumpul sehingga acara ini bisa terlaksana. Kami ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada seluruh panitia sehingga terlaksananya acara ini. Baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengar pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Muhammad Muhsin Sanusi SPD, dan nanti pembacaan sari tilawah oleh Bapak Toha. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu serta para undangan yang dirahmati Allah, meningkat acara berikutnya yaitu sambutan kedua Ketua DKM yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Samsudiono. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pembina Yayasan Al-Hidayah Pondok Cipta, Bapak Haji Yasid Bustami, berikut jajarannya. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Hidayah Pondok Cipta, Gria Bintara Indah, Bintara Loka Indah, Bapak Haji Hadi Rusindro, berikut jajarannya. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu,
pengurus lingkungan, baik lingkungan RW 11 maupun RT di sekitar Masjid Al-Hidayah yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya. Demikian juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tidak juga saya sebut satu persatu, juga tidak mengurangi rasa takzim saya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya tiada henti-hentinya, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih dikaruniai kesempatan, kesehatan, kesanggupan untuk meringankan langkah menuju masjid yang kita cintai ini, menghadiri undangan kami GKM Al-Hidayah dalam rangka kegiatan santunan yatim tahun 1444 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya sekaligus mewakili pengurus GKM Al-Hidayah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yayasan Al-Hidayah Pondok Cipta Gria Bintara Indah dan Bintara Loka Indah dan para hamba Allah yang telah mengalokasikan sebagian hartanya untuk sama-sama kita salurkan di pagi hari ini nanti, insyaallah rencananya kepada anak-anak yatim kita. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang tidak saya sebut satu persatu, yang telah memberikan support, bekerja keras, mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan santunan di Masjid Al-Hidayah. Selanjutnya saya laporkan bahwa kegiatan santunan ini sesungguhnya merupakan kegiatan rutin tahunan GKM Al-Hidayah, walaupun beberapa waktu lalu terkait dengan kondisi pandemi COVID tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, tidak bisa berjalan seperti ini. Sebagaimana juga ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari nanti insya Allah kami akan menyalurkan, membagikan santunan kepada 68 anak-anak yatim yang berdomisili di sekitar Masjid Al-Hidayah yang telah kami undang dan hadir pada pagi hari ini di masjid kita ini. Mudah-mudahan melalui acara ini akan menjadi salah satu pemantik sekaligus renungan dan penyadaran bagi kita semua bahwa berbagi kepada sesama merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami juga berharap bahwa kegiatan ini dapat menggugah hati kita semua
untuk mengambil sebuah pembelajaran agar kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita dari waktu ke waktu atas berbagai macam berlimpah curah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kepada anak-anakku semuanya, santunan ini tidak semata-mata masalah uang, masalah amplop, tetapi lebih dari itu merupakan wujud dari kepedulian, rasa kasih dan sayang kami kepada anak-anakku semua. Teruslah belajar dengan giat, capailah cita-cita kalian, jadikanlah kalian generasi yang cerdas, generasi yang cerdas, yang memiliki akhlak karimah. Jadilah kalian generasi penerus bangsa yang memiliki keimanan yang kokoh. Pesan dari kami selaku penyelenggara DKM Al-Hidayah, penyelenggara kegiatan santunan ini, mudah-mudahan adik-adikku sekalian bisa terkabul apa yang menjadi cita-citanya. Tiada gading yang tak retak, tentunya sebagai manusia biasa, saya sekaligus mewakili teman-teman pengurus DKM Al-Hidayah memohon maaf, meminta kepada hadirin-hadirat semuanya untuk memaklumi apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak kekurangan di sana sini, banyak hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, adik-adikku, anak-anakku semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang kepada penceramah kita Bapak Ustadz Haji Dedi Sukdadi Muhtar SAG MPDI. Ya, luar biasa, mudah-mudahan Ustadz kita selalu dipanjangkan umurnya, diberikan yang sehat, nikmat, sehat walafiat, sehingga dapat berkumpul dengan kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena penceramah juga baru datang, biar napas dulu Pak. Biar napas dulu, kita hibur dulu. Ini ada hadrohnya tampil. Siap hadroh? Ya. Ayo siap. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan inilah hadroh dari Masjid Al-Hidayah atas ketuanya adalah Bapak Toha. Ya. Jadi kalau ada yang mau manggil nanti silakan hubungi Pak Toha aja. Silakan. Yeah.
Baik, Bapak Ibu sekalian, para undangan yang kami hormati, untuk itu akan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Supriyadi Murad SHG dari PDI. Sallu ala Muhammad. Di mana dah? Enggak ini. Maaf ya. Enggak ada ya. Terus duduk apa berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi wa
wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Segenap keluarga besar Masjid Al-Hidayah. Ini benar-benar. Makasih. Udah kayak bos ini. Wabil khusus ketua masjid yang saya hormati. Contekannya kagak ada ketua masjidnya, siapa namanya? Bapak. Nah itu dia, Bapak Ketua DKM. Udah ditinggal doang saya gitu doang. Bapak Haji Sam gitu, Pak Haji Samsudiono. Doakan mudah-mudahan dia pada sehat ya, pengurus masjid. Kemudian ada abang saya yang menjadi penasehat, pembina segala di sini, Bapak Haji Yazid. Kalau Pak Haji Yazid namanya siapa sih? Pak Haji Ahmad Yazid, ya Allah. Nah, Pak Haji. Kemudian Ustadz yang dari kemarin kita ketemu mulu ya Ustadz ya, Ustadz Muhammad Muhsin Sanusi. Jadi setelah di tempat Pak Haji ketemu lagi tempatnya Pak Sabdo. Ini yayasannya beliau nih. Gitu. Iya. Kemudian sahabat saya Pak Haji Muhajir, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih pada pagi hari ini Allah masih pertemukan kita jamaah untuk sama-sama mengadakan santunan anak yatim Masjid Al-Hidayah. Insya Allah hadir kita di sini bareng dengan anak yatim, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, begini Bapak Ibu, takdir itu ada dua takdir nih, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Nanti kajian tentang tauhid takdir ini orang nyebutnya beda-beda, tapi intinya modelnya ada dua. Yang pertama mu'allaq, yang kedua mubrom. Kalau mu'allaq itu bapak-bapak, takdir yang kita bisa ngerubah, karena mu'allaq itu digantung. Dulu kita hidup susah banget gitu kan, nah terus kita kerja, kita dagang supaya hidup kita nggak susah lagi. Mu'allaq kan orang rumah tangga, ibu-ibu orang rumah tangga tuh ya, dulu-dulu ingat banget kita, jarang kita tuh rumah tangga itu tahu-tahu kaya itu enggak ada yang kayak gitu, jarang dah gitu. Kecuali kali ya anaknya Abu Rizal Bakri kali ya, iya dia kawin udah langsung punya perusahaan. Kalau model-model kayak kita, apalagi yang kita dari daerah, nggak mungkin. Kenapa ke Jakarta, kenapa ke Bekasi? Karena di daerah kita udah susah hidupnya. Iya, mau ngapain coba? Kuliah mah udah, kerjaan nggak ada. Mau jadi petani udah kagak kuat. Nikah emang nggak punya apa-apa. Maka kita nikah. Ketika kita nikah di kampung itu, ketika itu kita nggak punya apa-apa. Mikir kemana ya? Udah akhirnya udah ke Jakarta. Ini kan Bintara ini serba salah, dibilang Jawa Barat. Emang ini mah Jakarta, dibilang Jakarta, KTP-nya Jawa Barat, itu doang. Tapi ini mah Jakarta juga ini. Nah terus dari kampung kita kemari, dah bismillah, mulai dah tuh kita usaha kecil-kecilan. Pertama sih biasanya kalau orang dari kampung numpang dulu biasanya. Numpang, belum ngontrak sih Pak Haji Muhajir, itu biasa numpang. Orang kita nggak punya duit, numpang sama paman, sama bibi, sehari dua hari itu paman masih baik, 2-3 hari baik, seminggu mulai galak. Biasanya begitu itu. Ingat dulu itu ibu-ibu. Ya Allah, udah mulai kita dikit-dikit, kita ngontrak, dagang, mulai ngelamar kerjaan. Ya Allah, jamaah. Akhirnya perjalanan hidup itu bapak-bapak
sekarang udah berubah. Yang tadinya nggak punya rumah, yang tadinya ngontrak, sekarang punya rumah sendiri. Yang tadinya kita nggak punya apa-apa, udah punya apa-apa. Kita kagak nyangka bahwa ternyata ini anak-anak sekarang udah mulai pada gede-gede. Kita nggak nyangka dia sampai pada kuliah, padahal pikir kita boro-boro kuliah dulu mah sekolah aja udah alhamdulillah banget. Itu namanya takdir mu'allaq yang kemudian kita usahain. Urusan itu tuh bapak-bapak, ibu-ibu, itu mah tergantung dia, silahkan. Sampai di sini Allah netral. Allah netral. Netral tuh begini, kalau udah urusan mu'allaq, mau Islam kek, mau Kristen kek, dikasihnya sama. Iya, sama kayaknya begini nih. Dia orang Islam, dia rajin, ya dia dapat ntar. Dia orang Kristen, dia rajin, dia dapat. Makanya nggak ada urusan antara sholat dengan rejeki. Kan kadang-kadang kita suka ada juga yang ngatain juga itu jamaah. Sholat kagak berhenti-berhenti, berjamaah, kaya mah kagak. Lah kalau sholat bikin kaya, ini johor udah penuh ini jamaah. Iya orang bikin kaya, ngapain kita pada kerja? Udah aja kita sholat aja, kan bikin kaya. Tapi enggak, kalau sholat mah emang ibadah, urusannya lain. Maka bapak-bapak di sini netral nih. Mau orang Islam kayak, mau Kristen kayak, kalau dia usaha, dia berhasil. Biar rajin sholat duha juga, biar rajin baca Quran tiap hari gitu, tapi males, percuma. Makanya kan di dalam hadis Nabi itu as-subhatu tamna'ur rizqo. Tidur di waktu subuh itu akan mencegah rejeki. Itu sebetulnya sederhana aja cara berpikir kita. Kalau habis subuh jangan pada tidur. Kenapa? Ntar rezekinya dipatok ayam. Itu. Nah makanya jamaah kalau dulu-dulu mah orang nyapu gitu. Pokoknya bagaimana kayak sekarang jalan. Makanya kalau habis subuh nggak boleh tidur jamaah. Jangan pada tidur. Santri saya pakai ngomong lagi. Tapi Ustadz habis subuh tidur. Kalau Ustadz nggak apa-apa. Lah kenapa Ustadz nggak apa-apa? Karena kalau habis subuh tidur kan malamnya udah 2 kali apa gitu, udah dapat besek, udah dapat parcel, udah dapat amplop, jadi aman, udah duluan rezekinya. Makanya jamaah kita nggak bisa urusan kalau mau alak, udah masih netral aja Allah mah, nggak ada urusan. Biar orang Cina dia kaya, kenapa? Orang dia kerja, dia mau dagang. Makanya bapak-bapak boleh perhatiin tuh. Orang Cina dia pagi-pagi aja dia udah mau pada jalan, dia mau pada kerja, dia jadi bos. Ini bapak-bapak ya, dia jadi bos. Lihat aja di Glodok, di Mangga 2, di Kenari, dia jadi bos. Yang jadi anak buah, yang di tukang disuruh-suruhnya itu orang kita. Giliran waktunya makan tuh, waktunya makan. Bosnya makan bawa makanan yang dia masak dari rumah. Gitu. Giliran anak buahnya makannya soto. Ya Allah, coba dah. Lah, dia mah duitnya utuh, anak buahnya udahnya gajinya kecil, makannya soto, ngerokok mulu. Makanya ya, nih baru ngomong sama anak-anak nih. Kamu jangan kenal rokok dah, jangan. Awas jangan mulai belajar rokok nih. Makanya ntar kalau dapat santunan jangan beli rokok. Ibunya juga lagi. Jangan gara-gara saya ngomong kayak gini tuh, kata Pak Ustadz jangan beli rokok. Sini duitnya ibu pegang. Enggak tuh buat beli pulsa sama emaknya ya. Jangan begitu juga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, lempengan ini netral. Nggak ada urusan sama pendidikan karena ini mu'allaq. Makanya kali gitu kalau sekolahnya pendidikannya tinggi lebih kaya dari orang yang sekolahnya rendah. Enggak bapak-bapak, enggak. Biar sekolahnya profesor juga, kalau dia bukan pengusaha nggak bakalan menang lawan pengusaha, walaupun pengusahanya ini nggak sekolah. Lihat aja tuh bapak-bapak nih di sekeliling sono, keluar tuh jalanan sono itu. Emang yang nguasain jalanan siapa? Orang Madura. Orang Madura. Ini yang di sini banyak doktor, profesor, rumahnya gue beri ngutang. Lah iya, di sono dia kagak. Lah emang kagak. Kenapa?
Dia mah wiridannya kalah orang sini sama yang di sono. Kalau di sini kan wiridannya ya rozak, terus sampai goyang. Kalau di sono enggak, wiridannya beli murah, jual mahal, beli murah, jual mahal gitu. Makanya kaya jamaah. Saya ingin katakan bahwa rezeki aja tuh nggak ada urusannya sama pendidikan, enggak. Lah boleh ditanya tuh. Ini tanya aja Pak Haji Ajit, yang paling kaya itu Madura sekarang itu kalau daerah Buaran tuh ada namanya Jihadiri. Kan gitu, Haji Denan, kaya banget jamaah. Itu yang namanya duit 1 miliar. Kalau kita makan ketakutan ya, dia mah kagak. Duit 1 miliar itu di kolong baleknya dia. Kalau kita mah punya duit 1 miliar, romannya girang, takut banget ntar dirampok. Dia mah kagak, duitnya banyak. Itu baca kagak bisa, baca nggak bisa, tapi punya sekolahan. Lah kita bahasa Inggrisnya jago, boro-boro punya sekolahan. Beneran jamaah. Kenapa sampai di sini mau alak bapak-bapak? Udah silahkan jamaah. Sampai di sini tergantung dia, namanya digantung sama Allah. Ayo kalau kita rajin, kita hebat. Ada lagi takdir yang kedua, namanya mubrom. Kalau takdir mubrom itu takdir yang dipaksain bapak-bapak. Kalau udah takdir yang dipaksain, ada kalanya ngenakin, ada kalanya nggak ngenakin menurut kita. Tapi di hadapan Allah, itu pasti ada hikmahnya. Apa contohnya? Ini anak yatim. Ini anak yatim ini jamaah takdirnya mubrom. Coba ada ibu-ibu. Emang enak nggak punya laki? Kan kagak enak, Bu. Ini, itu yang di belakang emaknya bukan itu? Bukan? Ngapa pada bingung ini? Jangan-jangan bukan lagi itu. Kan gak enak gak punya laki. Makanya jamaah nikmat itu kalau pas udah hilang baru ketahuan tuh jamaah. Dulu kan Bu ya, kalau ngelihat laki kita kesel aja bawaannya kita. Laki kalau ada di rumah ibadah kagak, sembahyang kagak, memancing mulu gitu. Emang kadang-kadang begitu ibu-ibu. Saya juga kadang-kadang tuh kalau nanya itu mendingan nanya sama bapak-bapak daripada mama-mama. Kalau mama payah, kalau bapak-bapak nih dari mana Pak? Dari Alfa, ngapain? Beli kopi Ustadz, gitu dah. Wah kalau ibu-ibu mah dari mana Bu? Dari pasar Ustadz. Ya Allah ampun Ustadz, sekarang itu apa-apa aja pada naik Ustadz, gara-gara pertalite pada naik ini Ustadz. Mana Ustadz kan tahu sendiri, laki saya kan kagak kerja ya Ustadz ya. Dia mah nggak kerja ngapa-ngapain juga, cuman kalau yang namanya mancing demen banget. Saya mah kalau kagak ngeliat anak saya minta cerai dari kemarin Ustadz, gitu aja itu. Ngomong panjang banget. Sekarang giliran nggak punya laki, nggak enak banget. Beneran. Baru tuh ibu-ibu berasa nikmatnya punya suami setelah suami nggak ada. Tapi kan ini kan mubrom ibu bapak. Ini mubrom. Namanya kita ngomong hari ini tauhidnya itu tuh. Ini mubrom. Terimain jamaah. Terimain. Terus tuh anak ntar kagak berhasil. Lain lagi urusan berhasil mah. Berhasil dan nggak berhasil itu mah tergantung nanti olahan ibu-ibu. Lagian juga Allah mah takdirnya juga selalu bagus jamaah sebetulnya. Ini kayak anak yatim itu jamaah. Yang udah-udah juga anak yatim hebat-hebat. Di Indonesia ya, di Indonesia. Sebutin dah presiden mana yang nggak anak yatim. Hampir rata-rata presiden di Indonesia itu anak yatim. Coba aja sebutin. Gus Dur anak yatim. Iya orang udah tua ya. Gitu. Terus siapa lagi? Jokowi anak yatim. Iya, Allah. Rata-rata kalau anak yatim itu jamaah, kalau dia emang berhasil, benar-benar berhasil. Kenapa? Karena ada emak. Sebetulnya emak Pak, kita ini laki Pak, kita orangnya kagak sabaran ngedidik anak, enggak sabaran kita Pak, kagak. Beneran Bu. Kalau laki itu, kalau anaknya berhasil, baru ngomong, anak siapa tuh, gitu, anak gua. Tapi kalau anaknya bandel, tuh anak lu dasar ngedidik kagak bener gitu. Anak laki tuh, kalau yang bapak-bapak biasa begitu. Lah lihat aja, kita mah kagak sabaran Bu. Kalau ada anak bayi baru lahir nih, anggap dah 2 bulan, kan tengah malam itu bangun ya. Ya, dia bangun itu. Itu emang ketika itu anak bangun, yang pertama kali bangun siapa emang? Siapa Bu? Bapaknya. Bu bangun Bu, anak nangis begitu. Iya, bapaknya bangun cuma gitu doang. Dia tidur lagi. Dia tidur lagi, bapaknya mah udah ibu lagi
Karena memang pendidikan itu kita harus akuin bapak-bapak, emang emak-emak hebat, udah lempengan ini hebat. Ternyata ini baru nih kita hubung-hubungin nih. Ternyata pantas ya bapak-bapak. Kenapa kok rumah tangga nih Bu? Kenapa kok rumah tangga itu kalau suami istri biasanya yang mati duluan bapak-bapak? Iya, coba aja perhatiin rata-rata yang mati duluan bapak-bapak. Ngapa bapak-bapak mati duluan? Enak dibentak-bentak lu sama bininya gitu. Iya. Ya Allah. Ternyata Allah punya aturan, Pak. Ternyata Allah punya aturan. Kalau anak ditinggal wafat oleh bapaknya, asal ada emaknya aja, jadi orang hebat. Tapi kalau anak ditinggal wafat oleh emaknya, ya udah dah. Yatim piatu aja dikejar udah sama bapaknya. Iya, orang masih ada emaknya aja dia kawin diem-diem. Iya. Beneran jamaah. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri itu jamaah. Maka ibu-ibu, ini saya titip ya, ibu-ibu dapat takdir mubrom namanya Bu. Anak-anak dapat takdir mubrom. Mubrom itu dipaksain, maka nggak usah takut, Allah punya aturan. Maka dimunculkan orang-orang yang mau memberikan anak yatim. Contohnya nggak usah presiden deh, kita naik lagi ke Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad kan anak yatim. Bu, Bapak, kalau kita lihat ya Pak ya, dari sekian banyak nabi nih ya, dari sekian banyak nabi, itu yang anak yatim itu Nabi Muhammad. Nabi Isa emang lahirnya kagak punya bapak, tapi kan ada emaknya. Ayo dah. Nabi Yusuf ada bapaknya. Nabi Sulaiman ada bapaknya. Nabi Sulaiman ada bapaknya, Nabi Daud. Tapi Nabi Muhammad, beliau ditinggal meninggal oleh bapaknya ketika beliau dalam kandungan. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Jadi wafatnya Rasulullah itu di Madinah ketika beliau dalam kandungan. 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal. Lah, urusannya apa sama anak yatim? Ini jadi contoh bapak-bapak, ibu-ibu. Ini buat kita nih orang Islam. Itu seandainya Rasulullah itu bapaknya masih ada ketika itu jamaah, Rasulullah nggak bisa dicontoh. Anggap dah Nabi Muhammad bapaknya itu bukan nabi tapi orang kaya, orang bakalan ngomong begini, pantas dia jadi nabi mah. Ngapa? Orang kaya. Pasti ngomong kayak gitu orang. Nggak bisa dicontoh enggak. Pantas dia mah jadi nabi, bapaknya nggak ada, emaknya orang kaya juga, 6 tahun meninggal. Pantas dia jadi nabi mah, kenapa? Orang dia mah cucunya orang kaya, kakeknya meninggal usia Rasulullah 8 tahun. Makanya Rasulullah itu sosok yang sempurna buat dicontoh bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah nggak ada alasan lagi kita. Kalau Nabi Yusuf aja Pak, masih bisa kita keles-kelesin. Nabi Yusuf jadi nabi, pantas. Kenapa? Lah anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Anak Nabi jadi nabi, pantas. Sama kayak sekarang Pak. Ini anggota ketua DPR itu kan Puan Maharani. Itu nggak hebat-hebat sedikit pun Pak. Kenapa? Anaknya Megawati. Kita nggak bakal ngomong hebat dia hebat. Enggak. Kenapa? Orang anaknya Megawati jadi ketua DPR. Pantas jamaah. Anak pejabat jadi pejabat, pantas. Iya. Ya Allah. Itu yang sekarang lagi rame. Yang anak buahnya ditembak. Ternyata bapaknya siapa? Maijen. Pantas kalau dia jadi jenderal juga, orang bapaknya dulu jenderal. Maka susah dicontohnya jamaah. Yang paling hebat itu nih, kenapa kok Nabi Muhammad bisa dicontoh? Nabi Muhammad itu sosok manusia yang utuh. Bisa dicontoh ibu-ibu. Maka ibu-ibu jangan ngomong begini ya Bu ya, jangan ngomong begini. Udah ya, udah kamu mah emang dasaran bapak nggak punya. Terus kita hidupnya miskin, emang garis hidup kita miskin kali. Ya udah biarin kita emang jadi miskin bareng-bareng aja. Jangan begitu, jangan.
kasih ibu-ibu semangat gitu Pak. Jadi jangan ada cerita begini bapak-bapak, udah bapaknya tukang tambal ban, anaknya yang ngompain. Jangan. Kalau bapaknya tukang tambal ban, anaknya punya pabrik ban kalau perlu begitu. Maka kembali ke anak yatim jamaah, Rasulullah itu kenapa kok bisa dicontoh? Karena Rasulullah itu dari titik nol. Dari mana? Dari anak yatim. Tahu begini jamaah nih ya, tahu begini pantas gitu bapak-bapak. Ketika kita menyantuni anak yatim nggak usah takut. Kenapa? Karena ini anak takdirnya takdir mubrom. Kalau anak kita Pak masih enak ada yang ngelindungin. Kalau anak kita Pak kalau kenapa-napa Pak masih ada yang nguatin. Siapa? Kita, bapaknya. Tapi kalau dia anak-anak emang takutnya sama siapa? Sama bapaknya. Coba dah, anak-anak kalau kagak bisa makan, yang ditakut-takutin siapa? Bapaknya. Kasih tahu bapak nih ya kalau nggak makan ya, kalau nggak makan ya gitu. Iya, anak-anak nih belajarnya kagak bener nih, emaknya tinggal ngomong, bilangin bapak ya, belajar langsung tuh anak. Tapi ini anak yatim, bapak-bapak, ibu-ibu, dia mau ngomong sama siapa? Tuh ibu-ibu bingung aja. Ya Allah, ini anak mana main HP mulu gitu. Mau ngomong sama siapa? Dia mau ngomong, kasih tahu bapak ya, gitu. Ntar tuh anak paling dibalikin. Lah bapak udah di kuburan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini berat loh Pak, jadi anak yatim. Bu, saya ngomong kayak gini nih ya Bu ya. Nih, kalau ibu emang ini anak ibu nih ya. Karena saya ngalamin jadi anak yatim kayak gini. Cuman zaman dulu tuh Pak, zaman dulu anak yatim mah nggak kayak sekarang. Kalau dulu mah santunan dikit. Kalau sekarang mah ya Allah, asal udah bulan Muharram, musola ngadain santunan, masjid ngadain santunan, majlis taklim ngadain santunan. Kadang-kadang orang kaya pribadi santunan. Kalau dulu mah dikit banget yang santunan. Makanya mah dulu mah anak yatim kurus-kurus banget kan. Kalau sekarang mah anak yatim aman-aman dah. Kenapa? Udah ada yang menyiapkan, termasuk dari hidayah ini. Makanya coba dah, kalau buat santunan yatim, orang pada berlomba-lomba jamaah, nggak bakalan kurang, yang ada lebih. Ini waktu rapat nih, udah kita kasih dah, se-amplop itu 200.000. Wah, ntar mau udah waktunya lebih dari segitu. Kenapa? Dia tahu hadis Rasulullah. Nih anak korban takdir mubrom. Ini anak Allah kasih takdir yang dipaksakan. Maka ketika dia dipaksakan, kita ringanin mereka, maka orang yang menyantuni anak yatim entar bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata Nabi, ana waqafilul yatim hakada. Aku sih bareng dengan anak orang yang menyantuni yatim entar kayak begini nih jamaah. Oleh karena itu, nih ya, buat anak yatim dan ibu-ibu, ini uang, kalau emang ada uangnya, ada duitnya nggak sih ntar? Kalau ada duitnya nih ya, ibu-ibu, anak yatim, jangan tuh uang dipakai buat yang enggak-enggak. Ya, buat beli seragam sekolah seragamnya udah ada Ustadz dari KJP, buat beli jilbab gitu, supaya ini uang ada manfaatnya, supaya yang ngasih ini pahalanya ngalir terus gitu. Ya ibu-ibu, kalaupun memang dipegang sama ibu-ibu, jangan buat bayar pinjol ya ibu-ibu ya. Pinjol kan pinjaman online itu. Ada lagi bank keliling. Ya Allah, Bu, jangan dah Bu dah, jangan main-mainan bank keliling dah Bu ya. Selesai dah Bu dah gitu. Nggak kelar-kelar ibu-ibu kita kalau kayak gitu, asal udah kena kayak gituan, jangan anaknya dikorbanin. Bu, udah bismillah Bu. Saya jadi anak yatim lama banget bener. Tapi saya liatin kalau anak-anak yatim sekarang nggak kayak dulu dah. Kalau saya mah inget banget sekampung aja saya dulu yang nyantunin cuma satu. Kalau sekarang tuh saya perhatiin semua musola masjid pada bikin. Di kampung saya semua pada bikin, termasuk di Al-Hidayah ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, supaya yang nyumbang juga ntar bareng dengan Rasulullah, supaya pahalanya juga ngalir, maka anak-anak dan ibu-ibunya tolong pergunain ini uang santunannya buat yang manfaat, supaya yang nyumbang bukan cuman bareng dengan Rasulullah, tapi juga yang nyumbang nanti pahalanya ngalir terus gitu jamaah.
Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa kok Rasulullah menyuruh kita untuk menyantuni anak yatim? Karena mereka orang-orang yang terkena takdir mubrom, takdir yang dipaksakan, dan kita orang yang mendapatkan kelebihan, maka tugas kita bantuin mereka. Mudah-mudahan saat kita membantu mereka, Allah akan bersama menyamakan kita, Allah akan ngebarengin kita dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, baca suratul Fatihah buat orang-orang yang telah menyumbangkan hartanya, buat orang-orang yang telah mendermakan pikiran, tenaga maupun materinya, sehingga hari ini mereka bisa melihat dan berbagi dengan anak yatim. Mudah-mudahan yang mereka keluarkan, moral, material, tenaga, waktu, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda ya. Doain anak-anak, amin apa? Lempengan ini kita butuh doa dia nih, lempengan ini. Amin gitu ya. Amin. Ngapa itu orang ngeliatin saya aja itu? Amin, karena dia nih, doa dia yang diijabah dia nih Pak. Kenapa nih doa dia diijabah? Satu, ini anak belum balik. Yang kedua, dosanya belum banyak. Kalau kita dosa kita udah kebanyakan, payah banget. Makanya lihat dah, kita kalau ngelihat anak bayi itu Pak, pengennya nyium aja, bu. Kita kalau ngelihat anak bayi pengennya nyium aja. Kenapa? Karena ini anak nggak punya dosa. Makanya kalau nengokin anak bayi pengennya nyium aja. Kenapa? Karena nggak punya dosa. Coba ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang turun dari angkot diciumin sama ojek emang. Agak ada. Kenapa? Dosanya kebanyakan. Kebanyakan. Lagian urusan siapa bini orang dicium-ciumin ya? Tapi jamaah, hari ini Anda, anak yatim, Andalah yang kemudian minta kepada Allah. Kamilah yang meminta agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yatim, yuk, kita doa ya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang melimpah bagi orang yang telah menyumbangkan hartanya. Amin. Allah balas semuanya dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doakan ya supaya pengurus masjid dari mulai atas sampai yang bawah, dari mulai penasehat, pembina sampai yang ngebersihin masjid, doakan mudah-mudahan istiqomah ya. Mudah-mudahan cucuran keringat mereka, pengorbanan mereka, material, moral dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terus doain ya anak yatimnya, supaya orang-orang yang menyumbang ini mereka punya niat masing-masing. Ada yang niat supaya anak mereka sukses, doain supaya anaknya bisa sukses sekolahnya, doain amin ya. Doain juga supaya mereka yang minta usahanya lancar, agar usahanya dilancarkan, amin. Minta mereka agar kerjaannya dinaikkan, supaya jabatannya dinaikkan, doain supaya Allah kasih dia jabatan yang tinggi. Nggak apa-apa, biar buat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan semua yang menyumbang, semua yang mengeluarkan dana, semua yang membantu acara pada pagi hari ini, niat mereka dikabul masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak yatim aminin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami hadir di sini untuk melaksanakan santunan yatim ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak bisa membalas orang-orang yang telah menyumbangkan harta, pikiran dan tenaga. Kami serahkan semuanya pada Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, kabulkan hajat mereka satu persatu, kabulkan keinginan mereka satu persatu. Mereka ada yang meminta agar usahanya dilancarkan, Engkau yang akan melancarkan.
Mereka ada yang meminta agar diberikan kesehatan, sehatkan badannya. Mereka ada yang meminta agar anak keturunannya jadi anak yang soleh dan soleha. Kami minta agar Engkau jadikan mereka soleh dan soleha. Dan mereka banyak meminta dengan niat-niat masing-masing sehingga acara ini bisa terjalin, terlaksana. Kabulkan niat mereka masing-masing ya Allah. Karena hanya itu yang bisa kami lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah, pada Engkau kami memohon agar berikan kekuatan kepada pengurus Masjid Al-Hidayah agar mereka senantiasa bisa istiqomah memsiarkan, mengurus Masjid Al-Hidayah agar apa yang mereka korbankan untuk masjid ini menjadi catatan pahala di sisi Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berterima kasih sehingga Engkau kumpulkan kami di Masjid Al-Hidayah ini. Oleh karena itu, tidak ada yang kami minta kecuali kami minta Engkau ijabah orang-orang baik yang telah menyumbangkan, yang telah memberikan apapun kepada kami pada pagi hari ini. Ya Allah, pada Engkau kami memohon berikan kesehatan kepada ibu kami, berikan ampunan kepada orang tua kami, dan sayangilah orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Haji Mahyil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita kalau SHD saya ya Pak, sarjana alam baik. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk dengan acara berikutnya yaitu penyerahan santunan yang akan diberikan oleh Bapak Ketua DKM untuk tampil di depan dulu untuk memberikan santunan kepada rekan kita yang akan kita panggil hari ini, yang akan panggil nomor 49 ada Adila, kemudian Anissa, sini Anissa yang kemudian satu lagi Siva. Untuk laki-lakinya Purko, kemudian Dewu, berikutnya Rama. Untuk pemberian santunan ini untuk yang perempuan, kalau ada yang perempuan dipanggil Bapak Haji, Ibu Haji Yazid, Ibu Haji Yazid dan Ibu Haji Yazid. Ibu Haji Yazid tadi ada. Ibu Haji Yazid, kemudian Ibu Haji Hadi, kemudian Ibu Haji siapa? Ada? Oh enggak ada. Dewa Oke. Masa Pak? Ibu Muhajir atau Ibu Muhajir? Ibu Muhajir. Ada? Baik. Dulu saya kan pernah ke rumah. Adila sini, Adila mana? Adila ini. Oh, iya. Ini Bu, sini. Yang ibu dulu. Anissa, tangan kanan saya ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya Ibu Yunida. Ya ini siapa ini? Ya, untuk berikutnya Bapak Haji Samsudiono memberikan sudah Furqon, Dewu dan Rama. Dewu mana? Furqon mana Furqon? Furqon nomor 11. Iya, Furqon nomor 11.
Kemudian Dewu nomor 9, 11 ya, 9. Kemudian Brahma nomor 28. Ya, foto bersama dulu Pak, sini Pak, belakangnya dan di atas Pak. Pak, punten. Fotonya